Mami, mami, mami. Asam menduselkan wajah di leher dan rambut Savana. Iya, mami, iya. Asam terus bergumam memanggil mami sampai akhirnya tertidur. Sementara Savana dan Dario masih saling menatap di bawah remang lampu tidur. Dario mendekatkan dan mencium dahi Savana. Savana memejamkan mata dan menikmati ciuman lembut itu. Tidurlah, kalau kamu juga tidur. Iya mas, iya. Setelah Savana memejamkan mata, Dario juga ikut memejamkan mata lalu terlelap. Pagi ini setelah bangun tidur, Savana disibukkan dengan mengoleskan salep di punggung Asam dan mengganti kapas di punggung Dario. Sekarang mereka di gazebo. Asam dan Dario memunggungi Savana seperti mempunyai dua bayi, dan nanti setelah melahirkan, kesibukan Savana akan bertambah mengurus 3 bayi. Namun mengingat Dario punya gen kembar, mungkin saja bayi Savana kembar. Dedi kurus banget, nggak kayak dulu. Dulu badannya Dedi bagus, Dedi juga kelihatan ganteng. Kalau sekarang Dedi kelihatan jelek, iya kan mami? Savana membulatkan mata mendengar pertanyaan Asam, sementara Dario menipiskan bibir. Belum juga 5 menit mereka duduk bersama. Asam sudah mencibirnya. Mulut putra kesayangannya ini sungguh menyebalkan. Dedi memang kurus, tapi Dedi ganteng kok, puji Savana. Dario mengulum senyum mendengar pujian istrinya. Tapi menurut Asam, Dedi jelek. Dario berdecit. Menurut Dedi, Asam juga jelek. Asam menoleh lagi ke belakang menutup Savana. Mami, menurut mami lebih jelek mana? Dedi sama Asam. Savana tertawa. Gak ada yang jelek, ganteng semua. Jujur aja mami gak usah takut Dedi marah. Bilang aja Asam lebih ganteng daripada Dedi. Asam tersenyum lebar hingga matanya menyipit lucu. Savana gemas dan mencium pipi Asam. Dedi lihat kan, Asam yang menang karena Asam dicium mami, artinya Asam lebih ganteng. Serah lu deh Cil. Dario sudah lelah menghadapi kenarsisan Asam. Kalau bukan anaknya nih bocah cerewet, sudah Dario karungin dan lempar ke laut. Dedi juga ganteng kok. Savana mengecup pipi Dario yang seketika membuat senyum Dario mengembang. Dario menoleh pada Asam yang duduk di sebelahnya sambil menaik turunkan alis penuh kemenangan. Sontak saja Asam melotot kesal. Mas, udah, jangan ledek gitu. Siapa yang ledek? Aku cuma mau nunjukin kalau Dedi juga ganteng, ucap Dario dengan nada mengejek seperti yang Asam lakukan tadi. Asam mendengkus lalu mencebikkan bibir ke bawah. Dario seketika panik melihat tanda-tanda Asam ingin menangis. Mami, Asam menghamburkan diri memeluk Savana. Dedi nyebelin kan, apa aku bilang? Savana menatap kesal Dario lalu menepuk pelan punggung Asam. Saat sakit, Asam pasti bertingkah random. Savana sudah menyuruh Dario sabar menghadapi tingkah Asam saat sedang sakit, tapi tetap saja Dario tidak ingin kalah dan meledek balik Asam. Sekarang lihat akibatnya, Asam jadi ngambek. Ya udah, iya Asam lebih ganteng daripada Dedi, ucap Dario sambil mengusap lengan Asam. Bohong. Kok bohong sih? Beneran, tanya aja sama mami. Asam mendongak dengan mata berkaca-kaca. Savana menahan gemas. Demi apapun rasanya, Savana ingin menggigit pipi Asam. Asam lebih ganteng daripada Dedi, mami. Iya, Asam lebih ganteng. Terus mami lebih sayang Asam daripada Dedi kan?
seimbang, Mami sayang dua-duanya. Azam mengerucutkan bibir, bilang Mami lebih sayang Azam daripada Dedi. Savana tertawa. Iya sayang, Mami lebih sayang Azam daripada Dedi. Udah puas? Jangan ngambek lagi ya. Sini, Mami lanjut oles salep lagi. Oke Mami, habis obatin Azam nanti kita ketemu Azura ya Mami. Azam kangen Azura. Seketika senyum Savana dan Dario luntur, mata ceria. Mereka karena tingkah lucu Azam seketika berubah sendu begitu mengingat kepergian Azura. Mami, Dedi, panggil Azam sekali lagi karena Savana dan Dario hanya diam. Iya, hari ini kita ketemu Azura setelah sarapan, ucap Dario sambil mengusap rambut Azam. Ye, aku seneng banget, seru Azam. Savana pun lanjut mengolesi salep ke punggung Azam dan suaminya. Azam terus berceloteh tentang kerinduannya pada Azura, sementara Dario dan Savana lebih banyak diam sesekali menyahut celotehan Azam. Ayuma mendengar panggilan itu, Ayuma segera menyelipkan foto ke bawah bantal lalu menoleh ke arah pintu. Bang Andrew tersenyum dan menghampiri Ayuma yang duduk di tepi kasur. Foto siapa yang kamu sembunyikan? Foto apa sih Bang? Siapa juga yang lihat foto? Ayuma berdeham untuk menyembunyikan kegugupannya. Sini abang lihat. Andrew mengambil foto yang Ayuma sembunyikan di bawah bantal. Abang, Andrew langsung berdiri dan mengangkat tinggi-tinggi foto itu sehingga Ayuma tidak bisa meraihnya. Foto itu ternyata foto pernikahan Ayuma dan Abian. Bang Andrew, balikin. Oh, foto dia. Ternyata diam-diam kamu masih suka menatap fotonya. Abang pikir kamu membencinya dan tidak ingin melihatnya lagi. Aku memang membencinya. Benci kok liatin foto? Memangnya gak boleh? Ayumah mendengkus lalu duduk di tepi kasur lagi sambil menyilangkan tangan di depan dada. Malu. Ayumah benar-benar malu sekarang. Harusnya tadi Ayumah mengunci pintu kamar biar abangnya yang super menyebalkan ini tidak langsung menyelonong masuk. Atau mungkin harusnya Ayumah tidak melihat foto itu sekarang. Biasanya Ayumah melihat foto itu sebelum tidur, tapi entah kenapa tadi Ayumah sangat ingin melihat foto pernikahannya dengan Abian. Ngambek nih ceritanya. Gitu aja ngambek. Andrew terkekeh lalu duduk di samping Ayumah lagi. Abang jadi penasaran, kamu masih cinta ya sama Abian? Enggak, jujur aja deh sama abang. Andrew menoel tangan Ayumah. Apaan sih bang? Ya enggak, mungkin aku masih cinta sama Abian. Dia aja berkhianat dan menikah sama Margareta. Kamu juga menikah sama Viden. Ya beda dong bang, waktu itu kan aku amnesia dan gak tahu kalau sudah menikah. Ya sama aja kayak Abian. Abian gak tahu Margareta menjebaknya sampai Margareta hamil. Mereka juga membuat surat perjanjian seandainya kamu kembali dan kamu meminta mereka bercerai, Abian akan menceraikan Margareta. Abian menikahi Ayumah sebagai tanggung jawab perjanjian. Iya, waktu abang sama Victor mengurus aset kamu, abang datang ke rumah. Abian menggeledah berkas-berkas Margareta sekaligus mengambil KTP, akte, dan surat-surat lainnya untuk mengurus perceraian kamu dan Abian sebelum pulang.
Sebelum pulang abang sempat mengobrol dengan Abian. Abian menceritakan semua yang dia alami termasuk perjanjian itu. Ayumah mendengkus, tapi tetap saja itu tidak akan mengubah keputusanku bercerai dengan Abian. Sekarang aku mau fokus membahagiakan Savana. Bukannya Savana sudah bahagia bersama Dario dan putra kecilnya? Bahagia? Kapan Savana bahagia sama Dario? Selama ini Savana terus menderita tinggal sama Dario. Sekarang Savana tinggal di rumah itu hanya untuk sementara waktu sampai Dario bisa merelakan kepergian Azura. Setelah itu mereka akan bercerai dan Savana akan tinggal lagi bersamaku. Andrew menghela nafas panjang. Bagaimana kalau Savana berubah pikiran dan tidak ingin bercerai? Enggak, Savana bilang akan cerai. Aku percaya Savana enggak akan berubah pikiran. Aku tanya, misalnya Savana berubah pikiran, apa yang akan kamu lakukan? Ayumah tiba-tiba berdiri dan mengambil tasnya yang ada di kursi. Aku dan Savana sudah menyusun rencana untuk masa depan kita, Bang. Kami sepakat akan pergi ke luar negeri. Tadinya kami berencana ingin tinggal di Singapura agar kami bisa dekat dengan Bang Andrew dan keluarga yang lain. Tapi sepertinya aku berubah pikiran. Savana bilang Swiss negara impiannya. Jadi aku dan Savana akan menetap di sana. Aku akan membahagiakan Savana dan cucuku tanpa Dario dan Abian. Aku akan membuktikan kami bisa bahagia tanpa laki-laki. Andrew berdiri dan menatap punggung Ayuma. Aku tahu kamu sangat mandiri sejak kecil. Kamu hebat dan berpendidikan kuat. Aku sangat yakin kamu akan bahagia dengan atau tanpa laki-laki. Aku juga yakin Savana akan baik-baik saja tanpa Dario. Tapi bagaimana dengan Dario dan Azam? Aku dengar dari Victor mereka sangat membutuhkan Savana. Selain itu aku pernah bicara dengan Savana. Keinginan terbesar Savana adalah memiliki keluarga. Sekarang Savana sudah memiliki keluarga kecil. Aku keluarganya, Bang. Aku ibunya, tegas Ayuma. Benar, kamu keluarganya. Tapi keluarga yang Savana maksud adalah suami dan anak. Lebih jelasnya Dario, Azam dan anak yang ada di dalam kandungannya. Ayumah terdiam. Apa kamu gak kasihan dengan anak yang ada di dalam kandungan Savana? Seandainya mereka berpisah, anak itu akan kehilangan sosok ayah kandung. Kasih sayang dari kita tidak akan bisa menggantikan kasih sayang ayah kandung. Aku yakin Savana masih ingin mempertahankan pernikahannya dengan Dario, tapi Savana juga mempertimbangkan restu kamu. Apa kamu tidak memikirkan dilemanya Savana sekarang? Ayumah masih terdiam dengan sorot mata gelisah. Ada banyak pertanyaan yang muncul dalam kepalanya sekarang. Apa Savana akan bahagia jika bersama Dario? Apa Dario benar-benar berubah dan tulus menyayangi Savana? Bagaimana jika Dario kumat lagi dan berselingkuh dengan perempuan lain? Bagaimana jika diam-diam Helen menyiksa Savana? Bagaimana jika hati Azam berubah membenci Savana setelah Savana melahirkan anak? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat kepala Ayuma sangat pening hingga tiba-tiba ponselnya berdering. Ayuma tersentak dan mengambil ponselnya di dalam tas. Matthew, gumam Ayuma begitu melihat nama yang muncul di layar ponselnya. Aku harus pergi sekarang, Bang. Aku ada janji dengan Matthew, ucap Ayuma sambil menggesel tombol merah untuk mereject panggilan. Kemana? Tanya Andrew. Mengunjungi Margareta.
Tunggu sebentar. Andrew berdiri di depan Ayuma dan menatap lekat matanya. Maaf abang, bukannya tidak mendukung rencana kamu. Abang hanya mengutarakan sudut pandang abang. Percayalah, abang akan selalu berada di pihak kamu. Tapi sebagai orang yang lebih tua, tidak ada salahnya abang memberi kamu sedikit nasihat. Iya bang, ya udah kalau gitu aku pergi ya. Mungkin pulangnya agak malam. Sekalian aku mau makan malam sama Matthew. Iya, salam untuk Matthew. Ayumah mengangguk, lalu memeluk Andrew sebentar dan bergegas keluar rumah. Matthew, sapa Ayumah begitu sampai di dekat Matthew yang berdiri di samping mobil. Maaf ya menunggu lama, tadi aku ngobrol dulu sama Bang Andrew. Nggak apa-apa, santai aja. Yaudah yuk masuk. Ayumah mengangguk dan masuk ke dalam mobil. Setelah Ayumah memakai sabuk pengaman, Matthew pun melajukan mobil. Maaf ya, aku merepotkan kamu lagi. Sebenarnya aku ingin datang sendiri, tapi kamu lebih mengenal pihak rumah sakit, jadi akan lebih baik jika aku datang bersama kamu. Tidak merepotkan, aku bisa menghubungi dan meminta bantuanku 24 jam. Ayumah tersenyum. Bisa saja kamu. Ayumah melempar pandangan keluar jendela mobil. Tujuan Ayumah mengunjungi Margareta sudah jelas. Ayumah ingin memberitahu Margareta tentang kematian Zia. Ayumah ingin melihat bagaimana reaksi Margareta mendengar putri kesayangannya mati. Mungkin Margareta akan benar-benar gila.